agar saya menyembunyikan dari kekoruptoran saya. Nah, itu berpikir jelas tidak dipandu oleh nurani, tapi dipandu oleh nafsunya. Apakah berpikir keras pada saat dia bagaimana saya koruptor agar tidak ketahuan misalnya. Itu berpikir juga. Tapi basicnya adalah egoismenya. Ada berpikir yang basicnya, yang menjadi background dia berpikir, yang menjadi power supply-nya itu adalah nuraninya. Sehingga akan sangat berbeda antara berpikir yang egois, berpikir yang semau gue, dengan berpikir yang semau kebenaran, semaunya Tuhan. Nah, berpikir yang dipandu dengan power dari nurani, dari akal, itu disebut dengan berpikir yang akli. Kita akan sering dengar ada dalil akli gitu ya. Nah, itu terkait dengan itu. Terus kalau tafakur itu tidak sekedar berpikir tertib, tapi dia dibatasi tujuannya harus selalu bermuara kepada ketuhanan. Seseorang mentafakuri sesuatu apa saja, mau dengan tenang, mau tidak dengan tenang, istilahnya tadi ya Mas Hadi tadi, bagaimana tafakur dengan tenang. Masalahnya itu bukan tenang dan tidak tenang, tapi tertib dan tidak tertib, benar dan tidak benar. Tapi biasanya yang tertib dan yang benar itu selalu mengakibatkan ketenangan. Beda dengan yang tidak tertib dan kesembarangan. Itu akibat logisnya adalah ketidaktenangan. Segala yang tertib itu akibat logisnya adalah ketenangan. Yang membuat tidak tenang itu karena tidak tertib. Semua hal itu kayaknya seperti itu. Setiap yang tertib, maka kita tidak usah menuju ketenangan. Ketenangan itu akan datang sebagai akibat. Hidup tertib, ketenangan akan datang. Menjadi pelajar yang tertib, ketenangan akan datang. Hidup dengan tertib, ketenangan akan datang. Karena itu akibat saja. Tidak usah kita cari, datang sendiri itu. Yang perlu kita cari adalah sebabnya. Bagaimana agar kita tertib, agar akibatnya datang. Kita bisa mentafakuri apa saja. Kita mentafakuri sebuah problem, bisa. Kita mentafakuri sebuah musibah, bisa. Kita mentafakuri sebuah kesalahan saya masa lalu, bisa. Kita mentafakuri, di depan saya ini ada segelas teh. Kita bisa tafakuri itu. Semalam suntuk kita bisa mentafakuri ini, satu gelas air teh. Kita bisa mentafakuri apa saja. Nah, masalahnya kita akan kemanakan tafakur itu sehingga itu disebut tafakur, yaitu pada saat muara dari gerakan pikiran kita itu muaranya adalah pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kepada kesadaran diri sebagai hamba terhadap Tuhan. Itu jadi tafakur punya batas spesifik, tidak sama dengan berpikir yang batasannya sangat luas. Tafakur adalah gerakan berpikir dengan tata tertib tertentu yang muaranya untuk meninggikan Tuhan dan merendahkan diri di bawah Tuhan. Kita bisa mentafakuri misalnya begini. Kita bisa bayangkan seandainya telunjuk saya ini tidak diberi ruas-ruas. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa
dikonstruksikan seperti ini, kita bisa semalam suntuk nggak selesai ini. Untuk memikirkan ini, kita juga bisa memikirkan misalnya, andaikan telunjuk saya ini tidak diberi kuku, kira-kira apa yang terjadi ya? Kenapa mesti kebijakan Tuhan itu memberikan di ujung telunjuk saya itu ada kuku, kemudian telunjuk saya itu diberi ruas-ruas, ruasnya bisa menekuk ke depan tapi tidak bisa menekuk ke belakang. Kenapa ini semua dikonstruksi seperti ini? Nah, semakin kita tafakuri ini, arahnya adalah agar kita semakin memahami kelihayan Tuhan dalam mencipta, keluar biasaan, kemahadahsyatan Tuhan dalam mengkonstruksi sesuatu yang setiap hari kita pakai. Kita tidak menyadari canggihnya konstruksi ini. Sekedar kuku, kenapa masih diberi kuku? Coba nggak ada kukunya, apa kira-kira yang akan terjadi? Bisakah kita mencengkeram sesuatu seandainya kukunya tidak ada? Bisakah kita memegang sesuatu kalau tidak diberi jari-jari yang bisa ditekuk ke depan? Kenapa kok tidak bisa ditekuk ke belakang? Dan banyak jutaan hal yang kita bisa tafakuri dalam rangka membesarkan Tuhan di dalam diri kita, dan bagaimana merendahkan diri kita di depan Tuhan kita, sehingga akan lebih mudah menyerahkan ego kita kepada kehendak Tuhan. Kalau tadi ada istilah tafakur agar bisa tenang, sepanjang yang saya alami, seluruh hal yang disebut dengan tafakur itu selalu berdampak dengan ketenangan. Apa yang membuat orang tidak tenang? Misalnya apa? Bisnis rugi. Coba bisnis rugi kita tafakuri. Kenapa mesti ada hukum laba dan rugi? Kenapa mesti Tuhan menciptakan hukum laba dan rugi? Seandainya tidak ada hukum laba dan rugi di masyarakat, kira-kira apa yang terjadi ya dinamika sosial yang ada? Kita akan lupa dengan ruginya, kita akan lupa dengan susahnya, kita akan dapat hikmahnya, yang pasti kita akan lebih tenang. Daripada kita memikirkan ruginya, kita larikan kepada kejengkelan, kita larikan kepada akhirnya kita menggerutu ke sana ke sini, bagi-bagi kesusahan. Kalau laba diem, kalau rugi semua tahu. Ya, saya tidak paham persis apa yang dimaksud dengan bertafakur dengan tenang. Sepanjang yang saya tahu, siapapun yang bertafakur, maka ketenangan itu otomatis akan datang. Itulah yang paling tidak yang saya alami seperti itu deh. Nah, kalau ada orang tafakur tapi tidak tenang, mungkin perlu digali kembali. Apakah tafakur? Bagaimana kita bertafakur? Benarkah saya bertafakur? Gitu ya. Sangat banyak objek yang bisa kita tafakuri. Tidak harus jauh-jauh, dalam diri kita sendiri. Misalnya begini, pernahkah kita mentafakuri bahwa dalam seluruh tubuh fisik kita ini seluruhnya ada tumbuh rambut? Sepele ya. Mungkin sebelum saya ngomong ini kita lupa semua toh, bahwa dalam tubuh kita ini seluruhnya ditumbuhi rambut. Di dalam hidung saja itu tumbuh rambut. Yang kita angkat misalnya, bagaimana seandainya konstruksinya tidak begitu? Misalnya, kenapa sih Tuhan mesti punya kebijakan bahwa konstruksinya, bahwa fisik kita ini harus ditumbuhi rambut?
itu nanti ilmu kedokteran bisa berjilid-jilid buku menjelaskan itu. Kenapa mesti ada rambut? Kita jarang kan berpikir. Padahal kalau itu kita pikirkan, luar biasa indahnya. Luar biasa, kita akan ternganga, terpesona, terkagum. Tuhan Allah itu luar biasa membuat sebuah konstruksi yang seperti ini. Belum lagi bagaimana caranya kira-kira kalau kita dipasrahi, sudah tugas ini kau kerjakan, kau selesaikan. Apakah itu? Yaitu mengatur suplai vitamin, yang satu ke rambut yang di kepala, yang satunya lagi rambut yang di dalam hidung, yang satunya lagi rambut yang di atas mata yang disebut alis. Itu setiap hari terjadi suplai dengan sangat disiplinnya sangat ketat, sehingga tidak pernah keliru. Yang suplai rambut kepala tidak pernah keliru disuplai kepada rambut di dalam hidung. Itu kalau sampai keliru sedikit saja, jadi kacau kehidupan kita. Akhirnya rambut di kepala cuma ribut-ribut, sedikit, sementara rambut di dalam hidung menjadi gondrong. Kan kacau kan? Baru itu saja kita sudah kacau hidup kita. Bagaimana sistem suplainya dengan satu tata tertib disiplin yang sangat paten. Tidak pernah salah disiplin itu. Ini untuk suplai bulu mata. Ukurannya sekian, takarannya sekian. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kacau kalau kelebihan. Nanti ada alis mata gondrong. Kacau deh. Bagaimana tata kerjanya agar suplai antara rambut yang di kepala dengan rambut di mata itu bisa terjadi seperti itu. Kita bisa bayangkan kerjanya seperti apa ini ya. Butuh berapa insinyur, butuh berapa dokter, butuh berapa pernahkah kita mentafakuri itu? Atau kita sekedar terima, pakai deh semau gue. Nih tuh, masa rambut sebagus ini nggak buat selingkuh, rugi dong. Coba kita tafakuri kerja yang luar biasa seperti itu, yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan kedisiplinan yang sangat ketat. Salah sedikit saja suplainya, kacau hidup kita. Bayangkan kalau di mata kita ini tidak tumbuh rambut, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa mesti Tuhan mengkonstruksikan yang seperti itu? Bagaimana seandainya konstruksinya tidak seperti itu? Mata ini tidak pakai bulu mata. Itu kira-kira kenapa sih? Tuhan dulu nyontoh siapa ya? Kalau orang-orang bikin robot, dia buatnya contohnya. Orang-orang bikin kapal terbang, dia mencontoh sesuatu. Nah, Tuhan dulu nyontoh siapa ya? Kita setiap menggambar pasti mencontoh sesuatu. Meskipun kita menggambar abstrak, tapi pasti ada hal-hal yang menginspirasikan kepada kita, dan itu terkait kepada makhluk-makhluk atau benda-benda yang sudah ada, yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sehingga terjadilah abstraksi, kemudian bisa untuk kita melukis lukisan-lukisan abstrak. Selalu ada contohnya, selalu ada meniru. Tapi kenapa ya Tuhan menciptakan konstruksi manusia ini seperti ini? Belum lagi kalau kita berpikir misalnya tentang rahim. Dahsyat men. Rahim. Udahlah, rahim sapi deh. Atau gini, saya kemarin bercanda sama seseorang. Pernah dengar belum? Ada sebuah pabrik
yang bahan dasarnya rumput, tapi input dari hasilnya itu produknya adalah susu. Itu pabrik canggih sekali. Pakai teknologi apa? Bahan dasar rumput bisa memproduk susu. Padahal itu zaman bahula ada yang namanya sapi. Bahan dasarnya rumput, produknya susu. Gila itu. Coba kita tafakuri itu. Kita akan menangis kepada Tuhan. Coba kita tafakuri dalam diri kita. Kita makan, sudah diberi rasa enak, setelah masuk, terus gimana itu makanan itu? Ya, kita tinggal makan, itu pun diberi lapar. Pada saat makan kita diberi rasa, diberi enak. Kenapa sih ada hukum-hukum seperti itu? Kenapa ya Tuhan membuat hukum seperti itu? Sehingga ada hukum lapar, ada hukum rasa enak, ada hukum rasa asin, rasa manis, rasa kecut, rasa dan seterusnya. Kenapa ada hukum-hukum seperti itu? Seandainya itu tidak ada, kenapa sih? Bagaimana ya? Coba kita gerakkan jari tangan kita dan jari kaki kita bareng. Itu kita pikirkan sebulan nggak selesai. Kontrolnya gimana ini? Kok saya menggerakkan bisa bareng? Kita melihat ada remote control, itu saja kita heran kan? Ada mesin yang dia bisa bekerja sendiri, ya dengan gerakan robotismenya. Kita kagum sama yang membuat mesin itu. Ini pabrik sudah robotik, sistem robotik. Tapi coba, pernahkah kita berpikir? Coba kita gerakkan jari-jari kita. Ada 10 gerak semua. Kemudian kita gerakkan jari di kaki kita. 10-10-nya gerak semua. Sistem kontrolnya gimana sih ini? Sambil saya ngomong. Saya ngomong ini saya sambil melihat. Ya, sambil saya memikirkan. Sambil saya ini, sambil saya itu. Kemudian, ini gigit nyamuk. Ini kontrolnya seperti apa? Remote-nya seperti apa? Ini kerja apa kira-kira? Pernahkah kita tafakuri hal yang seperti ini? Yo, itu setiap hari ada dalam diri kita. Tapi karena kita tidak pernah perhatikan, maka dia serasa biasa-biasa saja. Tapi coba kita fokuskan satu hal saja. Kemudian kita tafakuri. Dahsyat. Hal yang kayak begini, sarana yang kayak begini kemudian kita bikin maksiat. Betapa jahatnya kita. Ya, misalnya seperti itu deh. Ya, saya bisa lupa diri. Waktunya habis deh. Sampai kelewat. Ini jamnya apa ini, Mas Bos? Halo? Kenapa? Ini jam berapa loh? Jam saya mati. Oh? Halo, jam berapa ini? Baru jam 22.17 menit. Wah. Kita nggak ngopi-ngopi nih. Iya, makanya loh. Di los aja nggak dikontrol ya. Gini jadinya. Tadi mau nutup motong nggak enak, Cio lagi jelasin. Iya. Saya masih di sini kok sayang. Gimana Wo? Kita mau break dulu? Ntar kita coba 15 menit lagi. Hah? Aku ikut aja lah. Saya yang salah lagi. Kita terusin atau gimana? Salah. Kita terusin atau gimana? Ya? Kita terusin atau gimana? Kita terusin itu deh. Tinggal 10 menit. Iya, kita terusin ya. Kita penelpon berikutnya Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak siapa? Maaf. Eko Taman Mini. Pak Eko di Taman Mini. Iya. Wah, sambil buat kopi nih kayaknya Pak Eko nih. Ya. Sambil buat kopi nih kayaknya. Lagi ngopi, udah dingin. Oh, lagi ngopi. Oke, silakan langsung sama Siwo ya Pak Eko ya. Iya. Assalamualaikum Siwo. Halo. Iya, langsung aja Pak. Nah, saya tertarik dengan tafakur nih Siwo. Untuk pemahaman saya saat ini, apakah benar bahwa tafakur adalah salah satu anak tangga untuk menuju kepada doa?
Satu, dan kedua, di dalam tafakur untuk mencapai doa tersebut, semakin tinggi keinginan atau ego kita, semakin jauh untuk mencapai doa tersebut. Sehingga saya saat ini memahami bahwa tahap kenikmatan di dalam doa hanyalah pemberian atau rahmat dari Sang Maha Hidup yang tiada bandingannya. Jadi pemahaman saya bahwa doa itu hanyalah pemberian dari Allah. Itu aja sih, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bang. Wah. Bisa dibantu, Bos? Iya, Bang. Bisa dibantu? Ya, pertama dia Pak Eko bilang bahwa tafakur itu adalah anak tangga dari menuju Tuhan, dan menurutnya tadi apa ya, doa juga adalah pemberian dari Allah katanya. Terus apakah semakin tinggi kita bertafakur, semakin tinggi ego dan apa tadi ya? Panjang itu sih Pak Eko jelasinnya. Saya nyatutnya juga sampai semakin tinggi apa namanya, maka semakin rendah tingkat apa gitu lagi tanya gitu. Ya, terima kasih dibantu ya. Iya, Pak. Tambah bingung saya. Muter-muter ya, Pak ya. Monggo, Pak. Iya, asik kan? Mas Eko di taman ini, terima kasih. Ya, kalau pertanyaannya nggak hal yang begitu ya bukan Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Mungkin saya hanya menanggapi beberapa, tidak bisa seluruhnya karena juga saya tidak mampu memahami keseluruhan dari apa yang dimaksud. Ada yang pertama, ada tafakur merupakan tangga menuju Tuhan. Ya saya sepakat deh, meskipun itu sangat tergantung bagaimana kita memahami yang diistilahkan dengan tangga itu ya. Tapi kalau tangga tadi dimaksudkan adalah sarana dalam rangka kita menyempurnakan diri untuk mendekati kepada yang maha sempurna, ya deh. Bahkan begini kan, bagaimana seseorang itu bisa mempunyai satu power, tapi power itu dari dalam, bukan dari luar. Misalnya kalau dari luar itu kita disupport, kita disuruh atau kita dimotivasi gitu ya. Itu kita punya power tapi dari luar. Tapi jauh lebih indah, jauh lebih hebat kalau power itu dari dalam. Jadi ada motivasi dari dalam, ada dorongan-dorongan dari dalam. Nah, itu bahkan sampai kepada tingkat yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran itu tidak bisa powernya dari luar. Kalau dari luar mungkin hanya kondisinya mendukung gitu ya. Jadi sifatnya dukungan lah. Tetapi seseorang bisa sadar itu hanya karena dia memanfaatkan sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Meskipun dukungan dari luar itu heboh, tapi kalau kita tidak membuka pintu kesadaran itu, ya nggak bisa sadar. Tetapi meskipun di luar situasi kondisinya tidak mendukung, kita tetap bisa membuka pintu kesadaran itu. Dengan apakah itu? Antara lain adalah dengan tafakur. Jadi luar biasa tafakur itu. Sampai ada kalimat begini, kalimat itu sering disandarkan kepada sebuah hadis. Ya, saya tidak sedang mengkomentari hadis ini, saya hanya ingin cerita apa yang saya pahami dari hadis itu. Dan tentu yang saya pahami belum sepenuhnya. Dan ini sangat masyhur kalimat ini, yang dinyatakan bahwa ini tafakur sa'ah khairun min ibadatis sana. Wah, itu umum itu. Itu apa ya? Sampai ada sebuah permisalan seperti itu. Bertafakur sesaat itu mutunya bisa melampaui ibadah yang
sesana setahun. Bayangkan kayak apa powernya tafakur itu. Tentu yang dimaksudkan mungkin paling tidak yang saya pahami bahwa tafakurnya adalah tafakur yang benar, ibadahnya ibadah yang sembarang, mungkin begitu ya. Karena tafakur itu sendiri juga merupakan salah satu kegiatan ibadah, dan itu tidak mudah. Bayangkan kalau kita sholat kita juga di dalam tafakur. Bayangkan kalau kita berpuasa dan berpuasa kita ada di dalam tafakur. Kita di dalam tafakur berpuasa dan kita berpuasa dalam tafakur. Dahsyat itu kayaknya. Ya. Tafakur itu bisa membuka ruang-ruang yang tak bisa dibuka oleh selain tafakur. Apakah itu? Kesadaran diri. Kesadaran bertuhan. Kesadaran bahwa dirinya hamba, kesadaran bahwa dirinya makhluk, kesadaran bahwa dirinya lemah, kesadaran bahwa Tuhan maha besar, kesadaran bahwa Tuhan maha pengasih, kesadaran tidak bisa dibuka oleh pintu yang lain selain kuncinya adalah tafakur. Kalau ibadah tanpa tafakur dibandingkan tafakur sesaat, jauh lebih baik tafakur sesaat daripada ibadah yang tanpa tafakur. Jadi ibadah tapi melayang-layang, nggak tahu kemana, gerakan fisik saja. Ya, seseorang dermawan tapi tidak pakai tafakur. Akhirnya dia terjebak kepada riya. Mungkin hal-hal seperti itu yang kemudian dinyatakan dalam kalimat tadi bahwa tafakur sesaat bisa lebih baik daripada ibadah setahun. Yang hebat ya, ibadah 24 jam sehari dan selalu di sana punya nilai-nilai tafakur. Dia takbir dengan tafakur. Dia mengatakan insya Allah juga dengan tafakur. Dia mengatakan alhamdulillah juga dengan tafakur. Jadi alhamdulillahnya tidak hanya pada saat saya senang dan saya dapat apa yang saya targetkan, alhamdulillah. Pada saat kita rugi, kita cemberut. Pada saat kita laba, alhamdulillah. Pada saat kita yakin, kita mengatakan ya. Pada saat kita ragu, kita mengatakan insya Allah. Kacau kan akhirnya. Jadi alhamdulillah untuk egoisme, insya Allah untuk hal yang ragu-ragu. Meleset semua dari esensinya. Ya, begitulah. Kenapa? Karena kita budaya tafakur memang perlu selalu kita tumbuhkan agar kita mampu mengatakan alhamdulillah pada saatnya, pada tempatnya. Kita bisa mengatakan insya Allah pada saatnya, pada tempatnya. Kita bisa mengatakan Allahu Akbar pada saatnya dan pada posisinya. Bukan Allahu Akbar untuk bunuh orang, bukan Allahu Akbar dengan membakar masjid, bukan Allahu Akbar sambil melempar batu. Kasihan Allah kalau dibuat gitu-gitu deh. Sehingga Allahu Akbar kalau kita teruskan caranya seperti itu, Allahu Akbar bisa menjadi logo arogansi, menjadi lambang keberingasan. Setiap keberingasan di sana ada teriak takbir Allahu Akbar. Sampai suatu saat melihat TV ada huru-hara terhadap itu Bupati Tuban di demo. Kemudian kantor kabupatennya dibakar. Ini kok belum ada yang teriak Allahu Akbar ya? Tapi kemudian muncul juga tuh teriakan Allahu Akbar. Setiap keberingasan di sana ada Allahu Akbar. Aduh, kasihan deh Gusti Allah. Kasihan deh, jadi lambang kekerasan sekarang ini. Kenapa ya mesti begitu? Satu hal, karena kurangnya tafakur. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah hanya pada saat keinginan kita tercapai? Jadi alhamdulillahnya egois banget.
Bahkan ada seseorang yang tokoh besar nasional mengatakan, Alhamdulillah Allah masih menyayangi saya pada saat dia kecelakaan dan selamat, sementara yang lainnya pada mati. Kecelakaan pesawat di Solo dulu, masih pada ingat kan? Pada saat dia diwawancarai sama wartawan TV, salah satu televisi itu, dianya bilang, Alhamdulillah Allah masih menyayangi saya. Gara-gara dia selamat, apakah berarti yang pada mati itu dia tidak disayangi oleh Allah? Kasihan deh. Oh, kalau itu yang mengatakan saya, kemudian bos, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau yang mengatakan itu seorang tokoh panutan, aduh, kasihan deh, tidak pernah belajar sufi ya. Ya, begitulah. Kenapa? Karena mungkin kurang bertafakur. Jadi luar biasa. Tafakur itu merupakan salah satu tangga menuju Allah. Ya, saya sepakat itu. Dan kemudian kalau tadi disebut doa itu adalah pemberian dari Allah, kita harus dudukkan dulu definisi doa ya. Apa sih definisi doa? Apakah sama dengan permohonan misalnya? Sering kita bahas bahwa permohonan itu berangkat dari egoisme kita, doa itu berangkat dari kehendak Allah. Sangat jauh berbeda antara doa dengan permohonan. Kalau permohonan itu kita yang menentukan, kalau doa itu penuh kesandaran, kita bersandar diri kepada Allah. Jadi yang satu berangkat dari bawah, sementara yang satunya tadi berangkat dari atas. Apakah itu bisa disebut pemberian? Nah, kita perlu mendefinisikan lagi apa yang dimaksudkan pemberian itu. Hidayah misalnya. Hidayah itu kita gapai atau pemberian. Nah, di sana ada dua. Jadi ada gerakan Tuhan ke kita, ada gerakan kita ke Tuhan. Jadi meskipun Allah sudah menebar hidayah di mana-mana, tapi kita tidak punya ikhtiar untuk menggapai hidayah itu, kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah itu. Bukan karena Allah tidak memberi. Nah, ada satu makom kesadaran spiritual tertentu yang makom itu disebut sebagai makom doa, sehingga orang yang sampai ke makom itu dia bisa berdoa. Apakah doa itu pemberian Allah? Ya, tapi harus kita ambil. Ya, kalau sekedar memohon, ya anak-anak saya yang masih SD, SMP juga bisa kalau memohon. Tapi kalau berdoa, ya ntar dulu. Tidak setiap permohonan itu doa. Dan tidak setiap doa itu permohonan. Apakah itu pemberian Allah? Kayaknya iya sih, cuma bukan semata-mata Allah memberi kemudian kita pasif, kita menerima, kayaknya enggak. Karena untuk sampai makom kita bisa berdoa itu butuh perjuangan ikhtiar dan butuh perjuangan untuk pensucian diri. Mudah-mudahan setelah kita disaranai, digodok di dalam medan bulan Ramadan ini, kita bisa sampai ke makom-makom yang seperti itu, yang dinyatakan bahwa ad-du'a usijnul mu'min, ad-du'a umuhul ibadah, ad-du'a urra'sul ibadah. Kalimat-kalimat yang disandarkan kepada hadis-hadis itu mempunyai makna-makna yang luar biasa. Saya tidak berani mengkomentari hadis itu, saya hanya men-sharingkan yang saya pahami dari pembelajaran saya, antara lain bahwa doa dinyatakan sebagai sari patinya ibadah. Doa adalah kepalanya dari ibadah. Dan doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Orang yang tidak mukmin tidak mampu memakai senjata itu. Orang yang belum pernah jadi militer suruh menggunakan M16, mana bisa, bingung. Baru di save dia bingung buka save-nya gimana. Dia kokang-kokang sekian kali ya nggak bisa, save-nya belum dibuka. Tapi orang yang pernah ada di militer dia tahu. Ini untuk menggunakan senjata ini begini. Ya sama dengan doa. Doa itu senjatanya orang mukmin. Orang yang belum mukmin nggak bisa pakai itu. Paling bisanya pakai permohonan. Permohonannya egois lagi. Komplain sama Tuhan sambil memohon. Apa itu bisa disebut doa? Sama sekali. Karena doa itu full penyandaran diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan
agar Allah menyesuaikan keinginan kita, tapi kita bergantung kepada kehendak Allah. Sangat jauh perbedaan antara doa dengan permohonan. Seseorang yang mampu mencapai makom doa itu, apakah itu diberi oleh Allah? Pasti, tetapi pemberian itu punya syarat ikhtiari kita. Kurang lebih seperti itu, dan waktunya habis. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang puas. Terima kasih atas tidak puasnya. Bos, aku pamit yo. Iya, Wo. Yo. Kok buru-buru sih, Wo? Mau tidur. Baru tak boleh kopi. Mau nonton sidang isbat. Oh gitu, Wo ya. Besok is tanggal 1 Paurung tau gitu. Oh, mudah-mudahan lah. Sabtu. Tapi mestinya. Tapi dengar-dengar katanya Sabtu, Wo ya, bukan? Gimana, Wo? Diumumkan jam 8. Jam 8 malam ini tadi ya? Iya, cuman saya nggak ngikutin sih. Ya, coba tak terus dulu. Ya, oke, Wo. Nada-nadanya sih, nada-nadanya Sabtu kayaknya. Sabtu ya. Tapi saya nggak ngerti sih, itu bukan bidang saya. Ya, yang ikut-ikut aja. Gitu nih, Mas, saya pamit nih. Monggo, Wo, silakan. Kepada seluruhnya, Lights Audience beserta seluruh keluarga besar, seluruh staf Light FM. Mohon maaf, terima kasih. Semoga kita dipersaudarakan dalam rangka berjuang di medan jihad yang besar yang disebut dengan medan Ramadan. Semoga kita diberi kesempatan, semoga kita membuat kesempatan untuk meraih satu bintang yang disebut Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Wo ya. Insyaallah. Iya, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, demikian berproses menuju kesejatian diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 0818801058, juga untuk Anda yang sudah telepon di 3913554. Terima kasih untuk malam hari ini, dan kita kembali minggu depan tentunya di berproses menuju kesejatian diri juga bersama Siwa Agus Hidayat. Dan setelah ini saya akan kembali bersama Anda dalam Light at Night sampai ke jam 24 malam nanti. Anda bisa SMS ya di 0818801058. Stay tune on 105.8 Light FM, the one and only slow hit station.